adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kalau kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita. Dan saya yakin apa yang lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan, pasti Tuhan berikan. Karena apa, saudaraku? Doa orang benar, besarlah kuasanya. Maka Tuhan kerjakan perkara yang ajaib di luar pemikiran kita. Saudara-saudara kasih, sama dengan seperti Esther, adalah dia mengajak bangsa Israel untuk berdoa. Berdoalah untuk aku. Saudaraku, dengan doanya menyelamatkan satu bangsa. Dan itu juga akan terjadi di tengah-tengah kita. Bahkan kita terbeban untuk bangsa kita tercinta, pemerintahan kita ini, bahkan juga GP keseluruhan, keluarga besar Gereja Penyebaran Injil. Kita berdoa karena harapan kita dengan doa kita di pagi hari ini akan dapat menerobos hati Tuhan yang paling terdalam, dan Tuhan akan berikan berkat permintaan kita sesuai dengan Alkitab katakan kepada kita, doa orang benar besarlah kuasanya. Kalau kita sudah benar di hadapan Tuhan, mungkin ada keyakinan yang salah kita miliki selama ini, ada mungkin dosa, dan kalau dosa itu telah diselesaikan, kalau dosa itu telah diampuni, tapi pada saat kita meminta sesuatu, maka Tuhan akan berkatkan. Ada berkat secara pribadi, ada berkat secara lokal yang Tuhan berikan. Bahkan lebih daripada itu, ada berkat nasional yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang menjadi doa kita, saudaraku, pagi ini? Secara nasional kita berdoa untuk bangsa kita. Karena saya yakin, walaupun pemerintah berusaha dengan cara vaksin, pemerintah telah berusaha dengan cara protokol kesehatan, tapi itu semua terbatas. Tapi saya yakin kepada hamba-hambanya yang dipilih oleh Tuhan, yang dibenarkan oleh Tuhan, adalah benar-benar sanggup memulihkan keadaan ini. Maka kita tidak perlu khawatir dan takut dan cemas menghadapi segala sesuatu. Sebab ada vaksin ilahi yang Tuhan berikan kepada kita, adalah doa orang benar, besarlah kuasanya. Baik teman-teman saya yang ada di Indonesia Timur, yakin saya secara khusus ada pemeliharaan Tuhan, ada pembelaan Tuhan, bahwa Tuhan akan rawat kehidupan kita, sehingga hidup kita tetap enjoy, karena Allah yang membenarkan kita. Saudara kasih, seperti doa orang benar itu adalah bagaikan Abraham berharap kepada Tuhan. Apa harapan daripada Abraham itu? Walaupun tidak ada pengharapan, tetapi aku berharap. Dan seperti itulah, saudaraku, doa dan iman kita kepada Yesus Kristus, bahwa Tuhan akan mengerjakan di luar nalar kita, di luar pemikiran kita. Tuhan akan berkatkan kepada kita. Saudara-saudara kasih, maka sangat mulia kalau pertama sekali kita introspeksi, kita betul-betul mengenal kelemahan kita, mengenal diri kita, saudara, sehingga secara pribadi tuntas menjadi penghalang doa di dalam diri kita. Mungkin selama ini kita membangun kerajaan sendiri yang adalah menjadi penghalang doa, dan kalau hal itu benar-benar telah dituntaskan dan hanya terfokus pandangan kita kepada Tuhan, kita telah mendapat penyucian lewat firman yang kita dengarkan. Jadilah kita menjadi orang-orang benar, seperti Abraham adalah menjadi orang benar, bapak orang benar. Dan saya yakin doanya didengar oleh Tuhan. Seperti itulah yang Tuhan kerjakan bagi kita, khususnya keluarga besar Gereja Penyebaran Injil, yang saya tahu Tuhan telah angkat, Tuhan telah panggil kita dan menjadi orang benar. Maka kita mempunyai peranan yang sangat besar di tengah-tengah bangsa ini, dan tentu sampai menentukan masa depan dari bangsa ini. Karena apa, saudara? Karena doa orang benar besarlah kuasanya. Apa yang menjadi pergumulan bangsa ini, apa yang menjadi pergumulan pribadi kita, tetapi kalau kita andalkan Dia, besarlah kuasa Tuhan untuk dapat menyelesaikannya. Maka keluarga besar Gereja Penyebaran Injil adalah menjadi solusi untuk banyak orang, karena masalahnya pasti akan dengan selesai. Ada senjata yang ampuh yang kita miliki yang dari Tuhan. Tuhan katakan tadi, doa orang benar bila dengan yakin besarlah kuasanya.
Saudara-saudara kasih, saya melihat adalah seorang perwira yang datang kepada Tuhan dengan keyakinan yang sangat luar biasa. Dan kita akan tingkatkan iman pelayanan kita. Kita akan tingkatkan keyakinan kita. Seperti Tuhan pernah memuji seorang perwira yang bukanlah anak kerajaan, yang bukanlah orang Israel. Tuhan puji dia. Apa yang menjadi pujian bagi dia? Sebab imannya itu, keyakinannya adalah di atas rata-rata. Sedangkan kalau kita keyakinan di atas rata-rata, Tuhan telah berkati kita. Tuhan telah limpahkan berkatnya. Tapi kalau ada iman di atas rata-rata, Tuhan akan memberikan pujian kepada kita. Itu bisa kita lihat nanti di dalam Matius pasal 8 dan di sana ayat 10 dan seterusnya. Dan bagaimana di sana, saudaraku, seorang perwira yang menghampiri Tuhan Yesus, dia datang kepada Yesus, saudaraku, dan Yesus, saudaraku, katakan kepada dia, "Aku datang untuk menyembuhkan." Karena ada, saudaraku, bawahannya di dalam keadaan sakit tinggal di rumahnya. Saudara kasih, luar biasa perwira itu. Dia ngomong kepada Yesus, "Aku tak layak menerimamu. Tak usah datang ke rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka orang yang sakit dalam rumahku itu, atau disebut anak buahnya itu, pastilah sembuh." Saudara-saudara kasih, disinilah saya lihat bahwa perwira ini betul-betul memiliki iman, betul yang lahir. Nah, doanya itu betul-betul, permohonannya itu adalah yang lahir dari iman. Dan Tuhan kerjakan perkara yang ajaib. Tanpa Tuhan Yesus datang ke rumahnya, maka sembuhlah orang yang sakit di rumahnya. Dan kira-kira seperti itulah yang mau Tuhan berkatkan kepada kita, bahwa perwira ini adalah mendapat pujian dari Tuhan. Dan seperti orang ini, iman yang seperti orang ini tidak ada kudapati di tengah-tengah orang Israel. Saudara-saudara kasih, yang Tuhan anggap bahwa orang Israel itu adalah gambaran orang percaya. Orang yang tidak percaya, saudara-saudara kasih, benar-benar mendapat suatu keajaiban dari Tuhan. Karena apa? Karena datang dengan iman. Maka pagi hari ini kita datang dengan iman, menghampiri Tuhan dengan iman. Dan iman kita harus di atas rata-rata, seperti seorang perwira. Hanya dengan sepatah kata, bukan dengan banyak kata. Saudaraku, katakan saja sepatah kata, dan saya yakin dari layar perawang saya akan menyampaikan berkat ilahi akan turun atas kita. Dan inilah saatnya Tuhan memberkati kita. Ada suatu gerakan-gerakan yang luar biasa lewat hamba-hambanya, walaupun ini dalam bentuk adalah streaming atau disebut Zoom. Tapi permintaan dan juga ibadah kita lewat Zoom ini memberkati kita semuanya. Baik juga yang ada di Sulawesi, Pak Kora-Kora diberkati oleh Tuhan, Ibu Mawar juga diberkati oleh Tuhan. Semua yang tergabung dalam ibadah pagi hari ini, saya yakin akan diberkati oleh Tuhan. Karena kita datang dengan iman di atas rata-rata. Dan yakin saya, di akhir dari ibadah kita ini, bukan kita memuji diri sendiri, tapi Tuhan akan memberikan pujian bagi kita. Karena apa, saudaraku? Karena kita memiliki iman di atas rata-rata. Maka untuk menaklukkan semua masalah di akhir zaman ini, untuk menaklukkan musibah yang terjadi di bangsa ini, adalah kita tingkatkan iman kita. Harus memiliki iman di atas rata-rata, seperti seorang perwira, saudara kasih. Dan tak perlu Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Dia katakan rendah hati, kerendahan hatinya, "Aku tak layak menerimanya." Suatu kerendahan hati, saudara-saudaraku. Dia betul-betul tahu ada istilah, saudara-saudaraku, hukum atau disebut hukum tahu diri namanya. Hukum tahu diri. Karena banyak juga hamba Tuhan tidak tahu hukum tahu diri, saudara-saudara. Ada kesombongan di dalam dirinya, sehingga doanya tak connect, hidupnya tak connect dengan kerajaan. Tapi kalau kita dengan rendah hati, kita pelihara ketulusan hati, dan saya yakin bahwa rohmu adalah tersambung dengan kerajaan itu sendiri. Bagaimana roh kita, saudaraku, terhubung dengan kerajaan Allah, maka pelihara kekudusan, pelihara adalah kerendahan hati.
pelihara ketulusan supaya terhubung roh kita dengan roh Tuhan, saudara-saudara. Sebab Tuhan katakan adalah roh yang ada padamu adalah lebih besar dengan roh yang ada pada dunia ini. Kalau roh kita tulus, roh kita, saudara-saudaraku, bersih di hadapan Tuhan, yakin saya, makin cemerlang hubungan kita dengan Tuhan, makin cemerlang hubungan kita dengan kerajaan itu sendiri. Maka pagi ini menjadi pagi yang penuh berkat bagi kita semuanya. Kita mendengarkan firman Allah. Sebelum kita beraktivitas, maka kita isi kehidupan kita ini dengan kebenaran-kebenaran firman. Jangan sampai lebih dahulu informasi yang memenuhi otak atau ruangan hidup kita, tapi biarlah ruangan hidup kita ini pagi ini kita penuhi dengan informasi ilahi. Itulah kebenaran Tuhan. Dan saya yakin di atas kebenaran ilahi ini Allah akan bekerja lewat diri kita sendiri. Saudara-saudara kasih Tuhan, kalau kita menghampiri Dia dengan iman, menghampiri Dia dengan benar, dan Tuhan akan kerjakan di luar pemikiran kita. Adalah seorang saudaraku perempuan yang telah menderita dengan penyakit hampir 12 tahun. Hanya dengan satu kata yang dia sampaikan, dengan kata-kata ini, dengan menghampiri Tuhan dengan permohonannya, maka sembuhlah penyakitnya yang telah menderita 12 tahun. Dia katakan, saudaraku, asal ku jama ujung jubahnya, maka aku sembuh. Saudara-saudara kasih, dan benar-benar dia sembuh dari pendarahannya. Selama ini dia berdarah-darah hidupnya, luka hati istilahnya, banyak penderitaan, bertahun-tahun dia menderita. Tapi tengok, karena dia menghampiri Tuhan yang lahir dari iman, lahir dari keyakinan, maka Tuhan sembuhkanlah penyakitnya. Tuhan lawat dirinya. Saudara-saudara, hal yang sama juga Tuhan akan kerjakan di antara kita semuanya. Kira-kira apa masalah hidupmu? Dan saya yakin keluarga besar Gereja Penebaran Injil yang ada di Indonesia ini, saudara, mungkin karena ada terjadi pandemik, sehingga ibadah pun juga ada mengandalkan Zoom, mengandalkan streaming, kolektif pun mungkin, persembahan pun mungkin kurang dan lain sebagainya. Tapi yakin saya, boleh ibadah bermasalah, tapi berkatmu tidak akan bermasalah. Inilah menjadi doaku kepada saudara sekaliannya. Maka yakin saya, ke depan Tuhan akan kerjakan perkara yang lebih dahsyat lagi untuk kita. Dan jemaat Tuhan pun pasti diberkati. Hamba-hambanya pun juga Tuhan pasti berkati. Saya lihat pandangan secara umum, saudara kasih, karena saya ini adalah di Perawang dan juga di tengah-tengah daerah perusahaan, dan tentu di sini banyak bermasalah dalam arti PHK dan lain sebagainya. Secara ekonomi, saudaraku, ya mereka kewalahan. Tapi orang yang percaya di situ saya lihat pembelaan Tuhan. Secara istimewa Tuhan akan lakukan. Jadi saya lihat bahwa di tengah-tengah pandemi yang seperti ini menjadi satu seleksi bagi kita, bagi orang pemalas, dan ini menjadi senjatanya untuk malas dan meninggalkan ibadah. Tapi bagi orang yang betul-betul cinta akan Tuhan, dia akan menerobos apapun yang menjadi penghalang di perjalanan, penghalang di dalam diri kita, penghalang secara umum, saudaraku, yang terobos itu dengan iman. Dan di baliknya itu, di situ saya lihat keajaiban Tuhan. Tuhan pelihara kita semuanya. Maka hamba-hambanya, keluarga besar penyebaran Injil, saudara-saudara kasih, secara khusus kita datang dengan yakin, kita datang dengan keyakinan yang benar akan Allah. Karena orang benar tidak akan dipermalukan. Ini adalah janjinya Tuhan, saudara-saudara kasih. Maka saya yakinkan semua hamba-hambanya yang melayani di dalam roh, yang melayani dalam kebenaran, Tuhan secara khusus, spesial, istimewa, pasti Tuhan akan pelihara kita. Saudara-saudara kasih, saya lihat bahwa perwira itu adalah mendapat pujian, saudara kasih. Karena Tuhan pun juga benar-benar di luar pemikirannya. Akan ada satu kata-kata yang menarik, saudaraku, bahwa perwira itu katakan, tak usah datang ke rumahnya, tak layak aku menerimamu, katakan saja sepatah kata. Maka sepatah kata pagi hari ini, supaya turun berkat Tuhan untuk kita semuanya. Bagi orang yang sakit, sembuhlah yang ada di rumahmu. Baik juga bagi jemaat yang mengalami penyakit,
Maka dari tempat ini aku deklarasikan supaya turun hadirat Tuhan, turun kesembuhannya, sembuhlah segala penyakitnya. Kalau engkau yang kekurangan berkat, ada pergumulan mungkin untuk pendidikan anak, untuk masalah rumah tangga dan keluarga, tapi hari ini ada solusi yang Tuhan berikan. Tuhan akan buka jalan bagimu. Karena apa? Karena saya yakin bahwa iman itu bukanlah hanya berlaku, kuasa itu bukanlah hanya berlaku kepada perwira, tetapi juga Allah berlaku untuk kita. Bila kita adalah benar-benar memiliki iman dan permohonan di atas rata-rata. Saudara-saudara kasih, lebih jauh saya lihat bagaimana juga Daud adalah seorang pendoa yang betul-betul dapat menerobos hati Bapa yang paling terdalam. Dia tidak pernah, saudaraku, tertekan dengan musuh yang ada di hadapannya. Dia berani menghadapi Goliat, saudara-saudara. Maka hamba-hamba Tuhan, adakah engkau menghadapi Goliat yang mungkin juga menjadi ancaman bagi kita? Dan juga prajurit Israel, katakanlah perwira Israel, semua ketakutan. Tetapi di antara orang banyak itu ada yang tidak takut. Itulah namanya Daud. Dia dengan berani mengandalkan kuasa Tuhan, saudaraku. Dan demikian juga kita hari ini adalah kita memiliki seperti gerakan daripada Daud yang datang dengan iman, yang datang dengan kepercayaan. Dia lihat dari segi fisiknya tak mungkin, orang pun terheran-heran akan melihatnya. Tapi lihat, karena dia tahu itu adalah kuasa Tuhan lebih besar dari semua. Jadi saudara kasih, puji Tuhan, dan saya yakin bagi hamba-hamba Tuhan, dan bukan hal yang aneh kalau aku sampaikan ini, sudah terbiasa kita dengarkan. Namun saya rindu terus bila kita baca, kita renungkan, menjadi kekuatan bagi kita. Dan apa yang kita renungkan, dengarkan pagi hari ini menjadi solusi bagi kita sekaliannya. Terpujilah nama Tuhan, saudara-saudara kasih. Biarlah kebenaran firman ini menyatu di dalam roh kita. Dan apa yang menjadi janji Tuhan tertanam di dalam roh kita. Dan hal itu Tuhan akan berkatkan kepada kita. Tuhan akan gantikan berkat-berkat, saudara kasih, ya, yang selama ini, saudaraku, berkat-berkat rohani itu, berkat-berkat rohani itu akan dimaterialkan Tuhan kepada saudara sekaliannya. Dan ini Tuhan akan kerjakan. Sama dengan seperti saudaraku, hambanya Elia yang ditolong oleh Tuhan. Dan Tuhan tak biarkan walaupun ada satu kesalahan yang dia miliki, tapi Tuhan mengasihi dia. Selalu Tuhan berikan solusi, saudara kasih. Dalam kekurangannya itu Tuhan hampiri dia. Dan Tuhan utus burung-burung gagak untuk memeliharanya. Saudaraku, hal yang sama juga akan berlaku dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup, saudaraku, menggerakkan siapa saja untuk menjadi berkat bagi kita. Karena apa, saudara kasih? Karena saudara sekaliannya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Biarlah perhatian Tuhan tetap tertuju kepada kita. Karena saya tahu, kalau keadaan kita benar di hadapan Tuhan, kalau kita orang yang dibenarkan oleh Tuhan, perhatian Tuhan dari surga selalu tertuju kepadamu, saudara-saudara kasih. Perhatian Tuhan tertuju kepada saudara sekaliannya. Dan kalau hatinya tertuju kepada kita, maka tentu apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi masalahmu, Tuhan sendiri yang menyelesaikannya. Doa itu luar biasa, dahsyat untuk dialami setiap orang percaya. Selama ini sekali kita sampaikan bahwa doa itu adalah nafas, itu benar, saudara-saudara. Saya melihat, haleluya, puji Tuhan. Apakah masih bisa sedikit lagi hambanya? Shalom. Silakan. Halo, ya, puji Tuhan, haleluya. Bisa dengar suara saya? Aman? Ya, puji Tuhan, haleluya. Nah, terima kasih, saudara kasih. Saya lihat bahwa doa itu adalah suatu kemenangan. Jadi bukan hanya firman, di dalamnya ada kuasa. Bukan hanya, saudaraku, di dalam firman itu ada kuasa. Bukan hanya di dalam roh ada kuasa. Di dalam doa pun ada kuasa yang ajaib. Saya lihat, saudaraku, adalah Nehemia. Nehemia adalah benar-benar
ada tinggal di pengasingan di daerah Babel. Tak kala ia mendengarkan berita tentang Yerusalem yang keadaan dalam porak-poranda, betul-betul sikap Nehemia itu tanggap. Dan apa yang menjadi tindakan dia? Duduklah aku, berdoalah aku, menangislah aku. Saudara-saudara kasih, jadi benar-benar mendengarkan suatu berita seperti Nehemia mendengarkan berita. Hari ini kita seringkali mendengarkan berita-berita menakutkan. Apa yang mau kita lakukan untuk itu? Saudara kasih, Nehemia tanggap akan berita yang didengarkan, berita yang datang dari Yerusalem, bahwa negerinya sudah porak-poranda, diserang oleh musuh, saudara-saudara. Tapi puji Tuhan, solusinya dia langsung, duduklah aku, menangislah aku, berkabunglah aku, berdoalah aku. Maka hal sikap seperti ini adalah sikap yang paling baik. Saya melihat gerakan doa yang dilakukan oleh Nehemia. Langkah awal untuk bergerak adalah doa. Maka pagi hari ini terima kasih untuk hambanya Pak Larisma, sebab gerakan doa yang pertama yang dilakukan keluarga besar GPI bukan hanya membahas, saudaraku, garis besar program kerja, tetapi ada yang lebih daripada itu, adalah gerakan doa. Kiranya gerakan doa ini kita akan terus lanjutkan sampai Tuhan datang Maranatha, akan membawa suatu gerakan-gerakan yang dapat memerdekakan. Bahwa Nehemia pun lakukan ada gerakan doa. Duduklah aku, berdoalah aku. Dengan doanya yang luar biasa, maka dia bertindak. Dia sebagai pegawai kecil di negeri Babel, dia mendapat izin untuk cuti, saudaraku, melihat negerinya. Dan juga raja-raja pun mendukungnya. Bukan hanya mendukung, difasilitasi, saudara-saudara kasih. Maka fasilitas pemerintahan dikasih kepada dia. Dan sampai dia ke Yerusalem, dia tengok Yerusalem, negeri dia sudah porak-poranda, tembok-temboknya telah hancur. Apa yang menjadi tindakan dia? Saudara kekasih, tidak mudah untuk menerobos itu. Tetapi saya yakin bahwa doalah yang dapat menyelesaikan, memberikan kemauan kepadanya adalah karena ada doa. Maka biarlah kemauan untuk kita berdoa, kemauan untuk bersatu, Tuhan akan kerjakan itu di tengah-tengah kita. Pagi ini menjadi pagi yang penuh dengan sukacita, menjadi gerakan yang sangat luar biasa akan terjadi di bangsa ini. Gerakan yang sangat luar biasa akan terjadi, baik juga, saudaraku, untuk keluarga besar penyebaran Injil. Kalau apa? Kalau kita tetap doa bersama. Saya yakin kalau di dalam rumah tangga kita berdoa, dalam gereja lokal kita berdoa. Tetapi ada lagi spesial di atas itu, adalah doa nasional, doa bersama lewat Zoom. Saudara-saudara kasih, selama ini yang kita tahu bahwa penguasa di udara selalu memakai, saudaraku, ya katakanlah mungkin penguasa di udara ini memakai udara ini untuk mengacau dengan membuat suatu berita-berita yang negatif. Tapi hari ini ada Tuhan pakai lewat udara, lewat Zoom ini. Kita akan rebut dia, saudara-saudara kasih, dan kita pakai menjadi jaringan doa nasional. Sehingga saya jumpa dengan kekasihku saat ini, saudara kasih. Saya jumpa dengan muka. Ini luar biasa. Dan lewat doa pagi hari ini akan menerobos, memerdekakan kita. Apa yang menjadi visinya Nehemia terjadilah karena dimulai dengan doa. Akhirnya pembangunan tembok di Yerusalem dimulai, didukung oleh bangsa di luar dugaannya, karena imannya di atas rata-rata, permohonannya di atas rata-rata. Maka dia berdoa supaya ada pengampunan dari Tuhan. Ampunilah bangsaku, ampunilah nenek moyangku, ampuni dosa-dosa kamu. Tuhan mengampuni mereka. Pagi hari ini pun juga saya yakin Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan mengampuni dosa gereja penyebaran Injil. Tuhan mengampuni dosa bangsa ini, sehingga turun lawatan Tuhan yang sangat besar. Mari untuk kita semuanya introspeksi. Kira-kira apa yang menjadi penghalang doa kita selama ini? Ada di dalam diri kita. Tapi kalau kita benar-benar
membangun keyakinan kita yang selaras dengan firman, terjadilah perkara yang ajaib. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Saya tidak terpanjang firman Tuhan. Terima kasih atas kepercayaan yang disampaikan untuk saya membawa renungan di pagi hari ini. Salam dari kami, Gereja Penebaran Injil Perawang, untuk kita semuanya. Mudah-mudahan doa kita semua terkabul. Dan ini adalah gerakan yang harus kita, saudaraku, tingkatkan untuk mencapai rencana Allah yang luar biasa itu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, amin. Saya akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan demikian juga doa kami akan menerobos hatinya Bapa yang sangat terdalam. Dan Engkau akan melimpahkan berkat sukacita pagi ini kepada setiap hamba-hambamu yang telah tergabung dalam doa ini Bapa. Apa yang menjadi pergumulan hidup mereka, Engkau menyelesaikannya. Bahkan juga ada yang terpapar dengan penyakit, sembuhkan pagi hari ini. Ada kuasa ilahi. Inilah saatnya Tuhan menurunkan kuasa kesembuhan atas mereka. Biar damai-Mu ya Bapa melampaui segala akal turun atas kami. Berkati hamba-Mu Larisman, keluarga, pengembalaan, istri dalam nama Yesus. Berkati juga Tuhan keluarga kami, keluarga besar Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Engkau berkati. Bahkan Indonesia Barat, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tercurahlah berkat-Mu, firman-Mu termeterai di hati kami. Apa yang kami sampaikan terjadilah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Amin.